Septi dengan NIM 2036778. Saya dari kelas B Prodi Gizi. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir kuliah AIK yaitu ilmu dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita hingga saat ini, yaitu kenikmatan sehat walafiat. Serta tak lupa mari kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kita semua selaku umat muslimnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Alasan saya mengambil materi tersebut karena pada belakangan ini saya melihat kasus yang terjadi beredar di media sosial seperti kurangnya akhlak atau adab seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Contohnya, ketika seorang anak mempunyai keinginan akan tetapi orang tua tersebut tidak dapat memenuhi keinginan anaknya, maka anak itu ada yang membentaknya atau bahkan ada yang sampai membunuhnya. Nauzubillahi min zalik ya teman-teman. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada setiap anak untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu hukumnya wajib, dan haram hukumnya bagi mereka yang telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Seperti yang telah tercantum pada Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua dapat dimulai dari hal-hal yang kecil saja. Contohnya, membantu meringankan pekerjaan kedua orang tua kita, merawat kedua orang tua kita apabila mereka sakit, dan tidak menjadi anak yang pembangkang terhadap kedua orang tua kita. Janganlah kalian sekali-sekali membentak atau berkata kasar kepada kedua orang tua kalian, karena hal tersebut dapat menyakiti hati kedua orang tua kalian. Janganlah kalian pula berkata kepada kedua orang tua kalian ketika orang tua kalian menyuruh kalian untuk mengikuti atau menuruti perintahnya, termasuk kepada ibumu, karena ibumulah yang telah mengandungmu selama 9 bulan, telah melahirkanmu, telah menyusuimu kurang lebih 2 tahun, dan juga telah merawat dan membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Seperti yang tercantum pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, siapakah yang lebih pantas untuk saya layani dan temani?" Kemudian Rasul pun menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Siapa lagi?" Rasul pun menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ibumu." Dan untuk yang terakhir kalinya, laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Dan Rasul pun menjawab, "Kemudian ayahmu." Maka dari itu teman-teman, dapat kita ketahui bahwa derajat ibu 3 kali lebih tinggi dibandingkan ayah. Hadirin yang dirahmati Allah,
sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 15 yang berbunyi artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan, telah menyusuinya kurang lebih 2 tahun dalam keadaan lemah dan letih, dan juga maka dari itu bersyukurlah kepadaku saja tempat kamu kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, alangkah baiknya kita dapat mendoakan kedua orang tua kita dengan doa sebagai berikut. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami sedari kami kecil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita diwajibkan untuk tidak mengatakan perkataan yang kasar kepada kedua orang tua kita, dan juga menggunakan nada yang tinggi ketika kita berbicara terhadap kedua orang tua kita. Apabila kita berbicara dengan nada yang kasar, maka hal itu dapat membuat hati mereka sakit. Alangkah baiknya ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita, kita pelankan nada kita menggunakan bahasa yang sopan. Hadirin yang dirahmati Allah, dapat kita ketahui bahwa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridha orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada murka kedua orang tua kita. Dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita, karena merekalah yang telah merawat dan membesarkan kita, termasuk ibumu, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hadirin yang dirahmati Allah, selain itu kita juga kedepannya apabila suatu saat kita nanti menjadi orang tua, kita juga perlu menanamkan sikap kepada anak kita sedari dini, dengan cara yang pertama mematuhi segala perintahnya, yang kedua tidak melawan kedua orang tua, yang ketiga mengajarkan anak untuk tidak memotong pembicaraan kedua orang tua, yang keempat mengajarkan anak untuk tidak meninggikan suaranya ketika berbicara di hadapan kedua orang tua, dan yang kelima mengajarkan anak untuk berbuat sopan dan memelankan nada suaranya ketika mereka sedang berbicara dengan kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat diambil hikmahnya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.